Kemenangan kemarin ada kemenangan kecil, kemenangan besarnya adalah terlaksananya semua janji-janji. Bukan hanya reklamasi, banyak janji-janji politik dia yang nyatanya tak ada yang dia penuhi. Rumah 0% itu bisa dikatakan gagal total. Kalau goal nanti jadi selesai Ancol ini yang tadi katanya dibuat museum juga, religi gitu ya. Kalau memang itu mau dibikin, bukan hanya satu agama yang diakui di Republik Indonesia ini. Ada juga sih yang ngomper pengusaha juga kebetulan yang dekat sama dia, keluarganya. Tapi nanti kalau udah jadi bermasalah, saya akan bilang juga siapa pengusahanya, nggak ada urusan. Ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Ketika Anies babak belur karena janjinya sendiri. Tolong jangan bermain kata-kata, ya, jangan kasihan rakyat. Politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul meyakini jika hingga saat ini janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 lalu tidak ada yang berjalan sesuai harapan. Salah satunya adalah program rumah DP 0 rupiah. Walaupun program tersebut sudah ada perwujudannya, akan tetapi proyek yang digembar-gemborkan oleh Anies ini menurut Ruhut malah membuat pihak kontraktor babak belur lantaran target penjualannya hingga kini tidak maksimal. Nyatanya kontraktornya babak belur, itu aja. Jadi mereka sempat di mana dengan janji-janji manis, mereka pusing kok sekarang. Jadi rumah 0% itu bisa dikatakan gagal total. Tidak hanya itu, pria yang terkenal dengan julukan Raja Minyak dari Medan ini juga menyoroti janji lain Anies sebelum menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, yakni mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Dalam hal ini, Ruhut menyebut Anies telah menelan ludahnya sendiri. Sebab reklamasi yang secara nyata diperangi oleh Anies saat kampanye dulu, kini justru menjadi programnya dengan dalih perluasan daratan. Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies karena hanya pintar bermain kata-kata. Dia lupa, ini era reformasi. Rakyat semua sudah sangat cerdas. Seperti diketahui, dalam program reklamasi kawasan Ancol itu, Anies sempat mengatakan akan membangun museum sejarah Nabi di atasnya. Dari 120 yang direncanakan, dari 20 yang sudah ada, hanya 3 hektar untuk membangun museum sejarah Nabi. Terkait rencana tersebut, Ruhut pun mengingatkan Anies agar tidak hanya membangun untuk satu agama saja, melainkan semua agama yang diakui di Indonesia. Ingat loh, ideologi kita Pancasila. Kalau memang itu mau dibikin, bukan hanya satu agama yang diakui di Republik Indonesia ini. Nah, ini kan kebablasan hanya satu agama yang diomongin. Ingat loh, di negara yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Hati-hati Anies Baswedan. Selain menyoroti kejanggalan janji Anies, Ruhut juga mengkritik masalah biaya penyelenggaraan Formula E yang tertunda hingga 2021. Diketahui, untuk dapat menggelar ajang balap mobil tersebut, Pemprov DKI telah mengucurkan dana komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah. Terkait biaya tersebut, Ruhut pun mengaku telah mengetahui latar belakang pengusaha di balik penyelenggaraan Formula E yang telah membuat Anies beserta bawahannya harus tetap membayar uang muka tersebut. Kendati demikian, ia tidak ingin menyebutkan siapa pengusaha yang dimaksud dengan alasan bukan waktu yang tepat. Ada juga sih yang ngomper pengusaha juga kebetulan yang dekat sama dia, keluarganya. Saya tahulah siapa anak-anak muda yang di belakangnya itu, tapi nggak enak saya angkat di sini. Tapi nanti kalau udah jadi bermasalah, saya akan bilang juga siapa pengusahanya, nggak ada urusan. Dalam konteks ini, Ruhut melihat sudah perlu melibatkan arbitrase internasional untuk pengembalian komitmen fee Formula E supaya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD lebih dari 1,5 triliun tersebut dapat terserap kembali ke Jakarta. Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria mengatakan pihaknya akan memanggil PT Jakarta Propertindo atau Jakpro dan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta terkait penarikan kembali komitmen fee Formula E. Menurutnya, jika komitmen fee tidak ditarik tahun ini, Pemprov DKI tetap wajib membayar biaya lanjutan selama 5 tahun, di mana setiap tahunnya pembayaran akan ditambah 10% dari 20 juta pound sterling ke 22 juta dan terus berkelipatan hingga dalam 5 tahun Pemprov DKI harus membayar 88 juta pound sterling. Oleh sebab itu, ia pun mendesak Pemprov DKI Jakarta segera mengambil sikap. Itulah seorang Anies karena hanya pintar bermain kata-kata. Dia lupa, ini era reformasi. Rakyat semua sudah sangat cerdas.